Beliau manusia mulia, beliau manusia agung, beliau yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, betul-betul berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang azim, akhlak yang sangat mulia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ahibbahil kiram, setelah kita tahu semua itu, saudara, jadi kalau zaman sekarang ini ada yang menghina Nabi, saudara, kalau yang menghinanya orang Islam, maka wajib yustatab, disuruh bertobat. Enggak mau tobat, hukum mati, saudara. Lalu kalau ada orang kafir yang menghina Nabi, kalau dia kafir harbi, perangi. Kalau dia kafir zimmi, saudara, berikan peringatan, batal dia punya perlindungan kalau dia nggak minta maaf, saudara. Perkis kena lambungnya, perempuan itu mati, ya. Geger satu Madinah geger. Ada sahabat Nabi sholat setiap hari bersama Nabi, dia bunuh perempuan yang setia melayani dia di dalam rumah, saudara, yang melayani segala keperluannya, geger. Akhirnya besoknya waktu sholat subuh, semua kumpul di masjid Nabi, saudara. Sahabat yang buta ini juga dihadirkan, saudara. Nabi tanya, setauku kau ini orang baik, kau sholat bersamaku, kau ikut aku, kenapa semalam, apa betul semalam kau bunuh perempuanmu? Dia ngaku, betul ya Rasulullah. Bukankah itu perempuan yang selama ini melayanimu, yang ngurus anak-anakmu, yang mengatur makan minummu, pakaianmu? Betul ya Rasulullah. Lalu kenapa kau bunuh? Ini arifnya Nabi, nggak main nuduh dulu, tanya dulu. Tanya. Kadang-kadang nggak pakai nanya, udah bikin ulasan. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi ilmu yang diajarkan Nabi bagus tidak? Indah tidak? Cantik tidak? Takbir. Itu Nabi kita nanya dulu. Nabi tanya kenapa? Dia ceritakan, ya Rasulullah, perempuan itu memang baik, dia sering melayani aku, tapi sudah lama sekali dia selalu menghinamu ya Rasulullah. Dan beberapa tetangga menjadi saksi, ya Allah. Malam tadi aku nggak kuat ya Rasulullah. Aku nggak mau lagi ada di rumahku yang menghina, merendahkan namamu ya Rasulullah. Aku tidak menyesal dan aku siap apapun kau hukum aku ridha ya Rasulullah. Subhanallah, dia ridha. Nabi mau hukum apa buat dia? Yang penting dia nggak mau dengar lagi di rumahnya ada nama Nabi dihinakan, saudara. Subhanallah. Tapi apa? Begitu Nabi dengar ada kesaksian, Nabi katakan di hadapan para sahabat Yahwat, "I'lamu," kata Nabi, "ketahuilah, innaha muhdarud dam." Sesungguhnya perempuan tersebut halal darahnya ditumpahkan. Dan si yang buta tadi dipersilahkan pulang ke rumah bebas tanpa hukuman apapun, saudara. Takbir. Nah, sekarang saya mau tanya, bunuh orang menghina Nabi, di sidang Nabi dibebasin, berarti itu yang ngebunuh dianggap salah atau benar? Dianggap salah atau benar? Berarti membunuh penghina Nabi salah atau benar? Salah atau benar? Takbir. Gak sampai di situ, saudara. Tadi di pembukaan ceramah saya sudah cerita soal Khalid bin Walid. Begitu juga Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah dicekek orang Yahudi sampai mati karena menghina Nabi. Enggak, Sayyidina Ali enggak dihukum Nabi, saudara. Nah, jadi biar kita tahu, saudara, kapan penghina itu harus dibunuh, kapan penghina itu tidak boleh dibunuh, saudara. Jadi ada saatnya, ada tempatnya, ada masanya. Nah, ini yang mesti kita buka kepada umat, supaya umat cerdas. Jangan cerita soal sabarnya Nabi doang, tegasnya Nabi disembunyikan. Atau sebaliknya, hanya cerita tegas Nabi saja, sabar arif bijaknya Nabi disembunyikan. Kalau kita hanya selalu bercerita tegas Nabi, berani Nabi, tanpa cerita sabar, tanpa cerita arif, tanpa cerita bijak, nanti umat salah paham jadi garang semua, saudara. Tapi kalau kita cerita berimbang, ini loh arifnya Nabi, ini bijaknya Nabi, ini cerdasnya Nabi, ini pandainya Nabi. Saudara, umat menjadi cerdas dan pandai
untuk bagaimana cara mencontoh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, terlepas daripada riwayat-riwayat yang tadi saya sampaikan saudara, yang jelas ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahkan yang di luar ahlus sunnah sekalipun saudara, semua sepakat menjadi ijma'ul ulama, ijma'ul ummah, bahwa penghina Nabi saudara harus dihukum mati. Kira-kira jelas tidak? Enggak ada ma'ahad minal ulama salafan wa halafan yukhalif hadal ijma' saudara, la ahad. Bahkan Umar bin Abdul Aziz sang khalifah saudara itu mengeluarkan keputusan hukum, siapa saja yang hina Nabi hukum mati. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya, ya Ibn Umar, ini ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang dibawa perlindungan negara Islam. Dia hidup sebagai warga negara Islam saudara, kemudian dia mematuhi peraturan, dia membayar jizyah, dan kita yaitu memberikan perlindungan keamanan. Pertanyaannya, ya Ibn Umar, ini ada kafir dhimmi, dia menghina Nabi. Kalau kafir harbi kan ketahuan, kita perangi. Ini kafir dhimmi bagaimana? Apa kata Abdullah ibn Umar? Wallahi, kami memberikan perlindungan keamanan untuk mereka, bukan untuk mereka menghina Nabi. Kami memberikan perlindungan keamanan mereka, kami bela mereka, kami jaga harta mereka, kami jaga nyawa mereka, bukan untuk mereka menghina Nabi. Kalau mereka menghina Nabi, maka batal perlindungan untuk mereka. Hati-hati, menghina Nabi nggak sembarangan saudara. Bahkan kalau anda baca dalam beberapa kitab seperti kitab Asy-Syifa, Al-Ghadiyat atau yang lainnya saudara, di sana dikatakan apa saudara? Barang siapa yang menyatakan inna firida'in nabi wasahud, saudara, takut kafar. Barang siapa yang mengatakan di sorbannya Nabi ada kotoran dengan tujuan untuk merendahkan Nabi, kafir saudara. Hati-hati. Nah makanya kalau cerita tentang Nabi jangan bercanda. Cerita Nabi serius, jangan sampai Nabi disebut belekan lah, rembes lah, apa-apa. Ini kalam apa? Kita nyebut nama Nabi Muhammad saja nggak pantas saudara, nggak pantas. Dulu para sahabat Nabi itu menyebut nama Nabi dengan nama Muhammad saudara. Kalau mereka bercerita Muhammad datang, Muhammad pergi, kita cinta Muhammad, turun ayat Quran, ditegur sama Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, la taj'alu du'a'an nabi bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kau jadikan sebutan panggilan Nabi di antara kamu seperti panggilan sesama kamu. Dilarang oleh Allah, nggak boleh. Sejak ayat itu turun, tidak ada satupun sahabat yang memanggil Nabi dengan hanya menyebut nama saudara. Kalau mereka bertemu Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, nggak ada yang berani lagi ya Muhammad, nggak ada. Jadi kalau ada hadis-hadis yang kita baca soal ya Muhammad, itu biasanya sebelum adanya teguran tadi saudara. Jadi kalau sebut Muhammad aja nggak boleh, apalagi diberikan sifat-sifat yang tidak layak, nggak boleh saudara, haram. Nah maka itu tanamlah kecintaan kita kepada Nabi, tempatkanlah Nabi pada tempat yang semestinya. Beliau manusia mulia, beliau manusia agung, beliau yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, betul-betul berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang azim, akhlak yang sangat mulia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah ahibbail kiram, setelah kita tahu semua itu saudara, jadi kalau zaman sekarang ini ada yang menghina Nabi saudara, kalau yang menghinanya orang Islam maka wajib yustatab, disuruh bertobat. Enggak mau tobat, hukum mati saudara. Lalu kalau ada orang kafir yang menghina Nabi, kalau dia kafir harbi, perangi. Kalau dia kafir dhimmi, saudara, berikan peringatan, batal dia punya perlindungan kalau dia enggak minta maaf saudara. Jadi jangan kita kendor soal penghinaan Nabi. Dan soal terakhir, ada seorang guru yang mempertontonkan yaitu kartun
Nabi alaihi salatu wassalam di Prancis saudara, kemudian dibunuh oleh seorang siswa, seorang pelajar yang masih berumur 18 tahun saudara, berasal dari Chesney. Ini menggemparkan dunia saudara. Nah kemudian muncullah pendapat-pendapat yang pura-pura arif dan pura-pura bijak saudara. Pura-pura arif dan pura-pura bijak. Apa dia bilang? Itu kan bukan kartun Nabi. Nabi kan gak boleh digambar. Itu